Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah Ustazah katakan bahwa qadar itu artinya mulia, berarti Allah memuliakan malam itu. Dan kalau ditanya kenapa Allah memuliakan malam itu, karena Al-Quran diturunkan malam itu. Kalau mau dicari berarti kemuliaan itu letaknya pada Qurannya. Sebenarnya malamnya menjadi mulia karena Al-Quran. Maka kalau malam saja mulia karena Quran, Ramadannya mulia karena Quran, seharusnya yang megang Quran mulia juga. Yang bersama Al-Quran mulia juga nggak? Harusnya iya. Jadi jangan hanya fokus kepada Lailatul Qadarnya, karena Lailatul Qadar hanya setahun sekali. Jadi kalau umat Islam hanya fokus dengan Ramadan, kalau umat Islam hanya fokus dengan Lailatul Qadarnya, kemudian selepas Ramadan lalu meninggalkan Al-Qur'annya, maka kita nggak akan menjadi orang yang mulia. Kita hanya mulia di bulan Ramadan. Terusnya kita hanya mulia di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita tadi mau ditutup cantik kan umur kita. Mana tahu kita mati bukan di bulan Ramadan, kita meninggal dunia di bulan Syawal misalnya. Apa yang mau kita katakan kalau 10 pertama di bulan Syawal kita sudah meninggalkan Al-Quran? Maka kita akan katakan malam ini mulia, bulan ini mulia karena Al-Quran. Kalau semuanya mulia karena Al-Quran, bagaimana mungkin hati ini tidak mulia kalau hati itu tersentuh Al-Quran? Bagaimana mungkin jasad ini tidak mulia kalau jasad ini senantiasa bersama Al-Quran? Maka ini yang pertama kali Allah inginkan dari surat Al-Qadar. Allah boleh saja bersumpah dengan mataharinya, Allah bersumpah, Allah mengistimewakan waktunya, Allah mengistimewakan bulannya, tapi itu semuanya keistimewaan itu diceritakan oleh Al-Quran, dan sekarang Allah berbicara langsung tentang Qurannya. Maka ini yang kita akan katakan, dan kemarin juga Ustazah tarik qadar itu takdir, maka takdir kita pun ditentukan. Kalau kita bersama Al-Quran, maka kita menjadi sebaik-baik makhluk, khairul bariyah. Ada dalam surah Al-Bayyinah. Nanti kita jelaskan hubungan surah Al-Alaq, Al-Qadar dengan surah Al-Bayyinah. Dan orang yang memegang Al-Quran hatinya selalu berdetik jatuh cinta. Orang yang selalu memegang Al-Quran hatinya dipenuhi rasa takut. Karena Al-Quran bicara tentang Allah. Bagaimana mungkin yang megang Al-Quran tidak jatuh cinta? Al-Quran bicara tentang kiamatnya, bicara tentang azab Allah. Bagaimana mungkin yang memegang Al-Quran tidak takut? Ini Masya Allah. Bersama Al-Quran kita ada dua pilihan. Mau jadi syarrul bariyah atau khairul bariyah. Takdir itu kita yang menentukan. Ustaz tadi baru terbaca beda qadha dan qadar itu apa ya? Qadha itu adalah ketentuan yang memang mutlak milik Allah. Sementara takdir adalah ketentuan yang masih ada campur tangan manusia. Berarti ikhtiar manusia. Maka kita boleh menentukan takdir kita. Dan tentu saja ikhtiar kita berada pada ilmunya Allah. Allah tahu apa yang kita lakukan. Ya. Jadi ini yang kita akan katakan. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Dua ayat ini menunjukkan ketinggian, kemuliaan, keagungan Al-Qur'annya yang memang itu diturunkan oleh Allah. Ini yang 1, 2. Kemudian baru pembahasan kita akan masuk Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, nanti ini kita akan berhubung langsung masuk ke ayatnya ya. Ini yang secara umum, Ustazah jelaskan ya. Oke, kita masuk di sini. Kenapa kita sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr? Ternyata ada dalam asbabun nuzul yang menyebut alfi syahr ini. Jadi dilihat di sebelah kiri ya, karena ini slide-nya sudah penuh, Ustazah nggak sempat, nggak boleh lagi mau letak di mana nih terjemahan dalilnya. Jadi Ustazah tadi antara dua, mau menuliskan terjemahnya atau menuliskan Arabnya. Tapi kalau baca terjemahnya saja nanti feelingnya hilang, maka Ustazah terjemahkan saja. Lihat di sini, asbabun nuzul dari surah Al-Qadar. Jadi Rasulullah SAW menceritakan di depan para sahabat seorang laki-laki dari Bani Israel yang mana dia menggunakan senjatanya fi sabilillah selama 1000 bulan.
Jadi kata Nabi, ada seorang laki-laki dari Bani Israel, dia berperang fi sabilillah selama 1000 bulan. Fata'ajjabal muslimuna min dzalika. Orang-orang muslim yang mendengarkan cerita baginda ajub. Masya Allah, ada yang berperang fisabilillah selama 1000 bulan. Berarti fisabilillahnya berapa? 83 tahun lamanya. Fisabilillah. Maka kemudian fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala surat Al-Qadar. Kemudian Allah turunkan surat Al-Qadar. Dan kemudian Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana si lelaki itu berjuang fisabilillah selama 1000 bulan. Nikmat dia jadi umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Bani Israel berjuang fisabilillah 1000 bulan. Kita dapat 1 malam yang nilainya bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ini yang menunjukkan keistimewaan baginda Nabi SAW. Allah beri lebih kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan Lailatul Qadar ya. Jadi kita balik lagi di sini, maka Lailatul Qadar ini menjadi satu keistimewaan umat Nabi Muhammad karena umur mereka mungkin tak akan sampai ratusan. Umur mereka baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun. Jadi paslah kalau diberikan Lailatul Qadar untuk mengejar ketinggalan dari umat-umat terdahulu. Nah sekarang misalnya kalau kita lihat, kenapa alfi syahr? Kenapa 1000? Kenapa enggak 100? Kenapa enggak 2000? Kenapa enggak 3000? Siapa yang mau kasih jawaban? Kenapa Allah sebut angka 1000? Nah? Jadi kenapa disebut angka 1000? Menurut orang Arab, angka tertinggi aqsal adat indal Arab alaf. Orang Arab dulu kalau sudah sebut 1000 tuh udah dia paling banyak itu dari angka. Ya, aqsal adat alaf. Makanya di dalam Al-Qur'an juga ada kan, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfassanah. Salah seorang dari kamu bahkan bermimpi supaya dia memakmurkan atau hidup selama 1000 tahun. Yawaddul ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Maka disebut angka 1000 ini menunjukkan angka tertinggi dari jumlah yang banyak. Ini berarti sesuai dengan konteksnya untuk supaya mereka memahami bahwa Lailatul Qadar itu luar biasa. Ya, kemanfaatannya luar biasa, kualitasnya ya. Jadi kita akan katakan ini yang berkaitan dengan Lailatul Qadar tadi sudah dijelaskan juga dengan Ustazah Ila tadi, bahwa kalau mendapatkan Lailatul Qadar berarti kita mendapatkan amal terbaik di waktu yang terbaik. Amal terbaik di waktu yang terbaik justru bahkan lebih baik daripada seumur hidup kita. Maka kita akan katakan Lailatul Qadar memberi kita quality of time. Kualitas waktu yang luar biasa. Dan Lailatul Qadar juga memberikan kita quality of amal. Kualitas amal yang luar biasa. Dan kalau amal yang luar biasa bertemu dengan waktu yang luar biasa, maka umur pendek pun tidak jadi masalah. Nah, ini yang paling terpenting daripada khairum, dari kata-kata Lailatul Qadari khairum min alfi syahr.